Yang ketiga, pendidikan anak yang dilakukan oleh Luqman adalah pentingnya sholat, berbuat baik, mencegah kemungkaran, dan mengenal hakikat dunia. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Pendidikan itu tidak berarti kita cukup dengan memberikan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, kendaraan, dan kebutuhan fisik lainnya. Pendidikan yang terpenting adalah bagaimana menumbuhkan anak-anak menjadi hamba Allah. Tidak cukup pula hanya memerintahkan anak-anak untuk syalat, tetapi juga harus soleh secara sosial dengan terlibat aktif dalam dakwah menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran. Banyak orang tua yang merasa kaya sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan mewah anaknya, sehingga semua kebutuhan anak disediakan. Anak menjadi tergantung kepada orang tua, padahal yang terpenting adalah bagaimana mendidik anak sehingga tidak tergantung selain kepada Allah. Ajarkan mereka tentang kesabaran dengan kesusahan, karena dunia ini hakikatnya sementara. Orang tua mereka suatu saat akan mati. Kalau sudah mati, rata-rata anak-anak yang dimanja itu akan hidup susah dan merana. Yang keempat, pendidikan Islam. Pendidikan Luqman kepada anaknya adalah sopan santun dan manajemen perencanaan hidup. Wala tusya'ir khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini arahan tentang cara bergaul dengan sopan santun, lebih khusus dalam soal berjalan dan berbicara. Janganlah seseorang memalingkan mukanya dari manusia karena sombong. Janganlah ia berjalan dengan penuh rasa angkuh, namun hendaknya ia berlaku sederhana dalam hal itu. Janganlah meninggikan suara di hadapan orang ketika sedang ngobrol atau berbincang. Waqsid fi masika waqdud min sautika innang karal aswati la sautul hamir. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara kedelai. Luqman juga mengajarkan tentang manajemen perencanaan hidup. Sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Hendaklah kamu berjalan di muka bumi dengan penuh kesederhanaan, tidak angkuh atau tidak sombong. Hendaknya kamu membuat rencana dan tujuan dalam setiap langkah yang kamu lakukan. Janganlah kamu hidup di dunia secara berlebihan tanpa memiliki tujuan yang jelas. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.